Ayo Angge ngawali pitakenan untuk agar kita bisa benar-benar meyakini, bukan cuma ikut-ikutan tentang tiada Tuhan ya, selain Allah. Apakah harus mengosongkan Nah, sebenarnya untuk menguatkan hati bahwa sebenarnya tiada Tuhan selain Allah, justru malah tidak harus mengosongkan diri mestinya. Ya, karena tanpa kita melihat dari yang ada, yang dimaksud Allah sendiri niku, tanpa kita mempelajari pada diri kita sendiri, tanpa kita memahami tentang kehidupan sendiri, niku justru malah tidak mengetahui bahwa sebenarnya itu tiada Tuhan selain Allah. Jadi nek mamanya kok kepengen mengetahui Tuhan itu mengosongkan diri, ya malah orang ngerti malahan. Karena artinya kosong itu tidak ada apa-apa malahan. Jadi dengan adanya kita, dengan adanya diri, dengan adanya hidup, nikulah pertanda adanya Allah. Malah ini kedati pun yakini tiada Tuhan selain Allah, tegese niku wis ora ana apa-apa sing ana amung urip. Nah, urip niku tajalining Allah utawi persamaan dari itu maksud Allah niku piyambak. Nah, pun bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah niku kedah paling boten mlebet datang tataran makrifat. Artinya mengetahui sesuatu yang ada, sesuatu yang hidup, sesuatu yang nyata, maka orang itu dikala menyatakan tiada Tuhan selain Allah niku nembe sah. Langsung nopo terusan pun bagaimana agar kita itu benar-benar meyakini, bukan cuma ikut-ikutan Pak Darno. Nah, ya dengan biar kita tuh yakin bahwa manusia itu sebenarnya atau yang dinamakan kuasa itu adalah kuasanya manusia itu sendiri, atau kuasanya menungso niku piyambak. Iya. Nah, dengan kuasa kita itulah maka kita itu nggak hanya sekedar bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang dimaksud Allah itu adalah Tuhan yang dibayangkan yang tidak jelas niku wau. Nah, kita sebagai tiang Jawa, kita sebagai tiang kang kagungan kapitayan atau pemahaman piyambak, maka dengan apa yang kita kerjakan dan menghasilkan sesuatu, apa yang kita cita-citakan tercapai, apa yang kita pikirkan itu terwujud. Nah, itulah cara untuk memantapkan kita supaya kita tidak ikut-ikutan dengan Tuhan yang hanya sebutan, dengan Tuhan yang hanya nama, dengan Tuhan yang sampai saat ini itu masih sulit untuk dicapai ke sana. Itu caranya untuk memantapkan diri bagi orang-orang yang berkapitayan atau orang-orang yang mempercayai dengan Jawa itu sendiri. Ini jawaban. Terkait dengan kalimat bersaksi dalam kalimat syahadat, Pak. Nah, bersaksi kalau kita kaji, kalau kita lebih dalam untuk bahas itu kan intinya kan kita melihat nih Pak Darno. Apa Pak Darno yang bisa kita ambil makna dari kata bersaksi dari kalimat syahadat itu Pak Darno? Sedangkan Tuhan sendiri kan sifatnya kan gaib. Kalimat yang bisa maksudnya diwujudkan gitu. Karena kita bersaksi. Nah, apa yang harus kita saksikan kan gitu kan? Nah, sing kita saksikan nggih, ngeten niki. Nah, niki kula napa niki? Oh ya Pak, kan memegang, nyepeng to nggih. Nah, apakah memegang niki niat tangan atau niat
hidup atau niat otak niku. Dan ini bukan niat tangan untuk memegang, tapi kan angan-angan kita yang menunjukkan bahwa kita mau memegang air. Kan ini yang harus menjadi bukti yang kita saksikan bahwa kita memegang ini karena hidup. Nah, di hidup itulah Tuhan. Gampile ngoten mawon. Kita berjalan. Mergi lek berjalan itu artinya kaki. Nggih. Tapi nyatanya kata sing gadah sikil ya ora iso mlaku. Nah, setelah kita jalan itulah yang kita saksikan bahwa sebenarnya kita itu hidup kita itu sudah bersama dengan Tuhan. Maka itu beriku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah karena kita diberi hidup dan hidup itu bisa melaksanakan perintah. Kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang. Nah, itulah yang harus kita saksikan. Nah, maksudnya di kita adalah keseluruhan. Ya, dari mata untuk melihat, dari telinga untuk mendengar, dari lisan untuk bicara, dari hidung untuk mencium. Nah, itulah yang dinamakan Muhammad Rasulullah atau kita itu sebagai utusan. Nah, utusannya siapa? Ya, utusannya hidup. Ya, utusannya hidup yang dimana? Utusannya hidup yang mempunyai keinginan. Dari Tuhan itu gadah kepinginan. Gusti menurut gadah kepinginan lah. Organ tubuh nikilah yang menjadi rasul atau utusan. Jadi apa maunya keinginan itu? Gini kula contoh nih. Oleh angan-angan kula kepingin mendet toyo, maka tanganlah yang bergerak, gak mungkin kaki yang bergerak. Gitu. Arti angan-angan kula kepingin ngombe, nggak mungkin tangan yang mengambil itu yang minum, tapi yang minum adalah mulut kita. Nah, inilah sebenarnya syahadat jati atau syahadat yang sebenarnya yang kita menjadi saksi pagi, siang, sore, petang dan malam. Ada salah satu paguyuban Rawarejo Pak Don. Beliau selaku sesepuh itu mewajibkan bagi warganya untuk melakukan yang dinamakan sholat jati. Nah, sebetulnya sholat jati itu seperti apa Pak Dano? Soalnya gini, katanya ketika kita melakukan sholat jati itu kita harus ada temannya. Nah, itu dengan tujuan ketika yang melakukan sholat jati itu biar nggak kebablasan, nanti ada yang membangunkan gitulah. Sebenarnya bagaimana Pak Arthur? Sholat jati, badi sholat nopo ini kan hanya metode, cara untuk menemukan Tuhan itu piyambak. Jadi sing diwastani sholat jati dengan cara seperti ini ya sah munggu eten paguyuban niku. Tapi mungkin bagi tiang-tiang sing gadah kapitan lintu, apakah sholat jati seperti itu? Lek kula mestani sholat jati itu lah ngaten. Sholat itu adalah gerakan badan. Di saat kita bergerak di dalam hal yang benar atau hal yang istilahnya yang positif. Nah, itulah cara sholat kita sebagai orang Jawa. Karena ya sholat model apapun niku tujuannya ini kan nuntun uripe dhewe niki tumuju ten ngene kesaenan. Kang nemu niku. Nah, berarti ndamel cara napa mawon nggih sah-sah mawon bagi orang penganut dari kepercayaan niku piyambak. Kepercayaan itu masing-masing. Mergi ngeten lho sak temene. Gusti niku mboten nyuwun disolati ngangge cara napa-napa. Nggih, mergi wangsul malih Gusti niku adalah bagaimana manusia itu bisa bagusi hati. Karena setelah bagusi hati, tumindake mesti bener, ucapannya mesti bener. Mergo salat niku adalah budi, ngelati niku ucapan, pakarti adalah perbuatan. Jadi nek tiyang saged nglampahi tiga-tigane niku lah sing dinamai, sing diwastani salat utawa ngabekti utawa diwastani ibadah. Lek wonten kepercayaan sing menyarankan harus seperti ini, hanya harus seperti ini, itu hanya jalan untuk menuju salat niku piyambak supaya dengan cara itulah mungkin nggampelaken carane pinanggih atau ketemu kali Gusti atau Tuhan itu piyambak. Tujuannya sebetulnya apa Pak Darno? Kata sholat jati, sholat gitu tujuannya namung napa ngangge mantopaken ati.
namun memantapkan hati bahwa kita itu sebenarnya nggak hanya hidup itu bukan hanya makan dan minum, betul. Urip niku mboten namung seneng-seneng mawon, makanya kalau niku dijak ritual-ritual model ngoten niku sing diwastani tarekat utawi tirakat. Nah, dengan cara seperti itulah mungkin mawon sing dikarepaken niku saged pinanggih kalian Gusti. Kok wonten lakon niku sampai kebablasan dan lain sebagainya. Nah, kantun disepunti carane guru untuk menerangkan cara bersolat atau cara ngibadah niku piyambak. Kan tidak sedikit Pak Dano, kan orang itu sering melakukan ritual, tirakat dan lain sebagainya. Kadang hidupnya itu masih sengsara, masih berat. Nah, itu sebetulnya karena faktor apa Pak Dano? Nah, nggih mengingat dan ritual melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ketuhanan. Tapi yang dimaksud Tuhan atau Gusti piyambak ini kurang paham mungkin. Ini sebenarnya. Makanya dengan cara seperti itu artinya bahwa kita melakukan itu akan mendapatkan hasil, dan hasil niku sing kira-kira melimpah dibanding tiang sing mencangkul sawah. Hasil itu melimpah dibanding sing tiang-tiang buruh kuli batu, bangunan dan lain sebagainya. Nah, saderenge nglampahi mawon kan niate kudu ditata. Nah, rata-rata yang sing nglampahi ritual niku biasanya terbujuk oleh omongan-omongan guru atau perilaku atau lelaku dari ilmu niku sendiri. Ya, Mbak. Biasanya kan ngoten. Jadi dengan melakukan ini nanti kamu akan berhasil seperti ini. Dengan mengerjakan ini kamu akan berhasil dan Gusti akan memberikan yang banyak daripada yang lain. Nah, akhirnya kan terbelenggu dari ucapan niku. Mergi tiang Jawa piyambak, boten tiang Jawa mawon, tiang pundi mawon. Niki sakniki niku lak kepingine niku udah kepingin oleh hasil sing instan. Dalam arti tanpa kita proses. tidak membicarakan tentang realita, yang kita bicarakan adalah tentang hal sing mistis. Kan ngoten. Nah, dengan iming-iming atau dogma omongan sing kados ngoten niku melani kathah tiyang yang sing nglampahi ritual, sing nglampahi lelaku, sing nglampahi topo, sing nglampahi semedi, hasilipun nol. Nah, setelah dengan melakukan itu hasilnya nol. Nah, makanya paling burine nggih pungkasane nggih sabar panjenengan Gusti urung nyembadani. Nah, padahal Gusti niku mboten ngoten. Karena nek kula yakin ngeten. Tanpa kita melakukan ritual, tanpa kita melakukan semedi, tanpa kita melakukan puasa, yang penting angan-angan kita itu sudah sesuai dengan pemikiran, sesuai dengan laku. Biasanya napa mawon sing diangen-angen niku iso kasembadan. Nah, laku niku lek saat ini kan imbang napa mboten nggih. Puloh ora turu nek bengi, puloh ora mangan nek awan nggih. Tapi kok atine niku selalu rusuh, kotor, selalu berprasangka negatif, mboten nate berprasangka positif. Lagi saat ini rata-rata nak ngeten nggih. Begitu nglakoni ritual nggih, walaupun tang mriku niku duka halusinasi, duka saking ngantuke, tiba-tiba wonten kersek, dia membayangkan sesuatu. Nah, dari sesuatu niku siri, artinya rahasia. Tapi hasil dari ritual atau semedi niku kadang-kadang piyambake niku sudah mengartikan lain, diceritakno wong liya. Nah, nikulah kunci kegagalan seorang spirit atau seorang pertapa. Nah, niku. Nah, rata-rata orang belajar spiritual itu awalnya dari kondisi kehidupan, kondisi rumah tangga, kondisi ekonomi hancur. Nah, dengan tujuan nanti kalau saya belajar spiritual, pasti saya akan mendapatkan sesuatu dan berhasil. Nah, apakah memang seperti itu tujuannya, Pak? Lah mangkane niku napa kemarin saderenge nglampahi niku niate kudu ditata riyen. Begitu yang spirit niku artinya kita menuju kesenangan. Bukan kita itu menuju kesengsaraan.